Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah bersama-sama kita kembali dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamu wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatul isruna. Mau'izah yang ke-20. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. La aisa kat tadbiri. Tidak ada kehidupan seperti yang menyamai pengaturan. Wala wara'a, dan tidak ada sifat wara' kal kafi anil aza, sebagaimana menjauhkan dari gangguan. Wala hubba arfa'a minal adabi, dan tidak ada kecintaan yang lebih tinggi daripada adab. Wala syafi'a kat taubati, dan tidak ada pertolongan seperti pertaubatan. Wala ibadata kal ilmi, dan tidak ada ibadah seperti ilmu. Wala sholata kal khosyati, dan tidak ada sholat seperti rasa takut. Wala zofaro kasobri, dan tidak ada keberhasilan seperti kesabaran. Wala sa'adata kat taufiki, dan tidak ada kebahagiaan seperti taufik. Wala zaina azyanu minal akli, dan tidak ada perhiasan yang melebihi perhiasan daripada akal. Wala rafiqo anasu minal khilmi, dan tidak ada kawan yang lebih menghibur daripada kearifan. Titik, sampai situ dulu. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah, memasuki mau'izah yang ke-20, yaitu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua agar kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga baik di hadapan umat manusia. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian besar buat kita. Kalau memang kita ingin dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya, yang mengikuti petunjuk dan aturan dari Allah Subhanahu.
Mari kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia," kata Allah. "La aisa katadbiri." Tidak ada kehidupan yang menyamai pengaturan. Yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di alam dunia, hendaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi, inilah yang dinamakan tadbir. Allah memberikan pengaturan yang begitu indah. Allah memberikan pengaturan yang begitu baik. Dan tidak ada aturan yang paling baik kecuali aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat apa yang difirmankan Allah ini benar adanya. Semua aspek kehidupan kita, aktivitas kita, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Dari mulai kita merem hingga sampai merem lagi, ada aturannya sudah ditetapkan Allah. Dari mulai kita melek sampai melek lagi, semuanya sudah ada aturannya yang diberikan Allah. Dan tidak ada ajaran agama yang begitu sempurna pengaturannya kecuali agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang nggak ada dan apa yang nggak diatur oleh Allah. Ketika kita nih belum memilih pasangan hidup, kita belum punya istri, Allah udah berikan aturan bagaimana caranya memilih istri yang baik. Dan itu disabdakan oleh baginda Rasul. Kata Rasulullah, tunkihul mar'atu li arba'in. Nikahi oleh kamu sekalian wahai laki-laki seorang wanita karena 4 hal. Apa yang pertama? Li jamaliha, lihat cantiknya. Kenapa cantik nomor 1? Karena yang namanya mata manusia nggak bisa dibohongin. Kita nih yang udah punya bini, kalau ngelihat yang cantik masih tertarik nggak? Kok pakai ada yang munafik sama kagak Ustaz? Bohong itu orang. Dan kalau bisa dikatakan nggak normal. Kenapa? Karena yang namanya kecantikan, keindahan pasti menyenangkan mata. Cuma kemudian ada yang kebablasan, ada yang kagak. Bener kan? Maka diatur tuh dalam Islam. Ketika engkau memilih pasangan, pertama li jamaliha, lihat tuh cantiknya. Kenapa? Karena cantik bisa menghibur dan tidak membosankan buat kita. Bener? Nah, coba kalau milih bini yang pas-pasan, ribet urusannya. Nggak betah di rumah kan? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wali maliha, cari yang memang ada hartanya. Apalagi zaman sekarang. Kemarin udah banyak banget kasusnya. Tuh bini disekolahin sama lakinya. Lakinya kerja bangunan. Bener kan? Apa jadi S1 dia? Diangkat jadi pegawai negeri. Lakinya dicerain. Coba bayangin. Kenapa alasannya? Ekonomi kan? Padahal kalau dilihat ekonomi ini sudah diatur dalam Islam. Kita lihat bagaimana caranya berumah tangga supaya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sih sakinah? Apa cuman tenang aja? Bukan. Yang dimaksud ketika ada persoalan, ada permasalahan dalam rumah tangga, suami dan istri tenang cara menghadapinya, termasuk dalam hal ekonomi. Berapa banyak orang yang diuji dengan ekonomi dalam rumah tangga, lakinya ngambek, bininya marah. Selesai permasalahannya? Enggak, malah tambah kan? Itu yang dikatakan sakinah yang sesungguhnya. Jadi dalam membina rumah tangga, ketenangan dibutuhkan. Kalau hidup rumah tangga nggak ada ketenangan, kalau orang Sunda bilang awet rajit namanya. Jelas ya? Nah itu begitu.
Maka penting buat kita wali maliha, cari yang memang punya harta. Lalu apalagi wali nasabiha, cari yang keturunannya bagus. Jangan main nemplok aja. Cari yang memang keturunannya jelas, keturunannya bagus. Jangankan orang, burung aja tuh. Bener. Kalau mau diadu pakai nanya terahnya apa sih? Bener. Keturunannya juara apa kagak? Yang juara mahal pasti. Tapi yang keturunan abal-abal nggak dilirik 50.000 juga pakai ditawar lagi. Bener. Begitu juga pasangan hidup kita. Jelas keturunannya. Supaya apa? Nanti keturunan kita juga jelas. Terahnya ada. Bahasanya begitu. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah walidiniha. Cari yang agamanya bagus. Jangan asal. Yang penting cakep. Yang penting bandanya banyak. Yang penting keturunannya egiran agamanya hancur. Kenapa? Karena 3 hal ini kecantikan bisa hilang seiring perjalanan waktu. Harta bisa habis. Keturunan yang mulia bisa rendah. Tapi yang namanya agama nggak bisa hilang. Nah, kalau agamanya bagus, diuji dalam kehidupan rumah tangga seperti apapun, tahan. Makanya dalam hadis ini, akhirnya kata Nabi, Fazfar bizatidin. Kalau 3 nggak ada, pilih yang agamanya bagus. Makanya ketika ngelamar, hati-hati. Kalau nanya nih sama orang tuanya, Pak, anak bapak cantik. Kata orang tuanya, cantik. Pak, anak bapak nih punya harta. Oh, anak saya punya harta, aku udah kerja sendiri. Itu kalau misalnya kita tanya 3 hal ini, keturunan, harta, kecantikan, kemudian kita ngelamar nggak jadi masalah. Tapi kalau pertanyaan yang keempat yang kita tanya, Pak, anak bapak agamanya gimana? Bagus apa enggak? Kalau kemudian nggak jadi, hati-hati. Kenapa? Nggak boleh. Karena agama adalah terakhir faktornya. Kalau agamanya udah bagus, yang 3 tinggal ngikutin. Tapi kalau yang 3 ada agamanya nggak bagus, masih boleh kita tinggalin. Paham? Nah, ini buat yang belum punya bini. Atau yang udah punya tapi pengen nambah lagi. Gitu kan? Jadi itu. Nah, ini baru mulai milih pasangan, kita lihat. Ada nggak aturannya dalam agama? Ada. Agama mana yang punya aturan kayak begitu? Nggak ada, kecuali pas begitu sudah membina rumah tangga, diatur lagi kita dalam hidup rumah tangga. Apa? Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kan ada kan? Bahkan ada kitabnya, banyak banget kitabnya. Ada Uqudul Jan, ada Qurratul Uyun, macam-macam kitabnya. Bahkan diatur bagaimana membina hidup dalam rumah tangga. Di Quran ada nggak? Ada ayatnya, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena di situ ketika kita mempergauli istri dengan baik, artinya dengan adab Islam, maka istri pun akan menghargai seorang suami. Makanya hati-hati. Jangan minta dihargain mulu jadi laki. Sekali-kali tuh hargain istri. Kebanyakan kan begitu laki. Nuntut mulu sama bini, bener? Nah, kalau istri nuntut kepada suami, sah. Emang nggak ada dalam Islam? Ada. Ada nih sahabat Nabi perempuan namanya, ya, Sohibiyah. Itu pernah nuntut kepada baginda Rasul, sehingga wanita ini dikenal di langit. Makanya kalau ada yang bilang ras terkuat adalah kaum ibu, itu benar. Kenapa? Karena sama Nabi aja berani protes. Bahkan sama keputusan Allah dalam hukum berani protes. Siapa namanya? Haulah. Sahabat baginda Rasul dari karangan wanita Sohibiyah nama. Itu pernah protes ketika dia ditalak sama istrinya, sama suaminya. Sebetulnya bukan ditalak. Jadi kebangetan demen nih laki ngelihat pundak istrinya. Akhirnya diusap-usap, dia ngomong, pundak kamu kok kayak pundak ibuku. Dalam Islam ada yang namanya talak zihar. Yaitu talak yang diucapin nyamain pundak bini kita sama pundak mak kita.
Namanya talak zihar. Jadi yang iseng-iseng. Kalau kita berani ngomong kayak begitu, kita usap-usap di pundak bini. Pundak lu kayak pundak mak gua. Udah jatuh talak. Namanya talak zihar. Itu. Mesti paham nih kita. Akhirnya Haula ini protes. Padahal itu hukum jahiliyah dulunya. Ya Rasul, benarkah ketika suamiku ngomong kayak begitu jatuh talak kepadaku? Benar, kata baginda Rasul. Kalau begitu Allah kagak adil. Hukum macam apa nih, kata Haula. Protes dia. Hukum macam apa yang kayak begini nih? Itu kan hukum jahiliyah. Masa iya Allah nggak lihat aku? Anakku banyak, kalau aku ditalak oleh suamiku, bagaimana aku menghidupi anak-anakku? Ya Rasul, minta sama Allah, kasih hukum yang lain. Bayangin. Ibu-ibu ras terkuat. Sama Nabi berani protes, sama Allah apalagi? Coba bayangin. Akhirnya kata baginda Rasul, kalau begitu tunggu. Turun satu hukum yang menetapkan tentang masalah talak. Akhirnya apa? Diangkat tuh hukum itu. Nggak berlaku buat Haula. Jadi hati-hati buat kita nih. Ngomong boleh, tapi jangan kelebihan. Termasuk tentang masalah nyamain pundak istri dengan pundak emak kita. Kenapa? Karena memang laki-laki lebih condong ketika memilih istri mirip dengan emaknya. Paham? Tapi ketika dia punya anak, mirip dengan saudaranya. Makanya jangan heran, emaknya jangkung, bapaknya jangkung. Dia punya saudara pendek. Pas anaknya pendek. Nah itu kesana jatuhnya. Bentuknya seperti saudara. Baik saudara dari laki-laki ataupun saudara dari ibu. Ada yang sebaliknya, emaknya pendek, bapaknya pendek. Pas anaknya jangkung banget. Nah, berarti saudaranya ke sana. Emang begitu aturannya. Dan ingat, ini hukum dalam Islam. Paham? Nah, jadi yang mesti kita pahami nih, Islam semuanya udah mengatur begitu indah. Bahkan ketika dia mau punya anak, dalam Islam ada lagi. Ada yang namanya 4 bulanan, ada nggak? Ada yang namanya 7 bulanan. Itu adalah cara mendidik sebelum anak lah. Dalam istilah Arabnya dinamakan tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Cara mendidik anak sebelum anak ini telah pas begitu udah lahir diakekain, digunting rambutnya. Ini adalah tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Di agama mana yang kayak begitu? Gak ada kan? Gak ada. Kecuali di Islam. Dan inilah yang dikatakan la aisa katadbir. Tidak ada tuh kehidupan yang menyamai pengaturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau hidup kita pengen baik, keturunan kita pengen baik, ikuti semua aturan Allah. Jangan melenceng dari itu semua. Ikutin semua aturan Allah. Dan inilah yang dikatakan tadbir. Makanya kita sering dengar tadabbur Al-Quran, tadabbur alam. Apa sih artinya? Kan gitu kan? Tadabbur Al-Quran bukan sekedar mikirin ayat-ayat Quran, bukan. Tetapi mempraktekkan dalam amal perbuatan. Tadabbur alam artinya apa? Mendekat dengan alam dan kemudian jadikan alam ini sebagai pelajaran buat kita. Dan itulah yang dinamakan tadbir. Maka kehidupan kita kalau pengen baik, ikuti semua aturan yang sudah ditetapkan Allah. Jangan melenceng dari itu. Melenceng dari itu, ya tentunya ada konsekuensinya buat kita. Bukan hanya bicara dosa, tapi ada akibatnya. Itu pasti. Kenapa? Karena yang namanya tingkah laku perbuatan, pasti ada balasannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Jangankan perbuatan kita, ucapan kita aja juga sama. Ada balasannya. Lalu yang kedua kata Allah, wala wara'akal kafi anil aza, dan tidak ada sifat waro sebagaimana menjauhkan dari gangguan. Apa sih itu waro? Waro bahasa kitanya hati-hati. Kita hidup nih hati-hati. Jangankan hidup, jalan aja kalau nggak hati-hati. Ada bahayanya nggak? Ada. Pasti. Nggak kejedot, kepaduk kan gitu kan? Nggak kepaduk kadang-kadang kita yang macem-macem. Nah dalam kehidupan kita harus memiliki sifat waro, hati-hati.
dalam segala hal. Ngomong, hati-hati. Jangan sampai menyakiti perasaan orang. Berbuat, hati-hati. Jangan sampai menzalimi orang. Dan tidak ada sifat warok yang paling hebat kecuali menjauhkan diri kita dari segala macam gangguan. Kenapa? Kita udah tahu nih bakalnya ada gangguan apa. Ya lebih baik nggak usah diterusin. Kan gitu. Yeah. Kita udah tahu nih ada bahaya, ya udah jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau kita meneruskan berarti kita nggak hati-hati dalam hidup. Bahasanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan kita sering dengar kata-kata itu kan? Yeah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena kalau mengobati kemungkinannya dua. Ada sembuh, ada kagak. Benar? Nah. Tapi kalau mencegah, kan belum kejadian. Yeah. Sehingga itu jauh lebih baik buat dia. Dan itulah yang dinamakan warok yang sesungguhnya. Daripada dia kerjakan kemudian jadi bahaya, lebih baik dia tidak mengerjakannya. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa mengantisipasi bahaya yang terjadi. Dan tidak ada tuh yang lebih baik dibandingkan daripada menjauhi gangguan-gangguan dalam hidup kita. Karena terus terang, semua gangguan yang datang kepada diri kita disebabkan perilaku kita dan ucapan kita. Kita nggak hati-hati nih, sering ngatain orang. Kira-kira orang berani ngatain kita nggak? Pasti. Kita berani zolimin orang, orang juga berani zolimin kita. Tapi ketika kita meninggalkan itu semua, insya Allah nggak akan sampai kepada kita gangguan apapun. Ini yang paling penting. Makanya dikatakan, yang terbaik buat kita, lebih baik mengantisipasi daripada terlanjur melakukannya. Karena belum tentu kita mampu dan kuat untuk menghindari itu semua. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu, butuh kehati-hatian di dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga kata Allah, wala hubba arfa'a minal adam. Dan tidak ada kecintaan yang lebih tinggi dibandingkan daripada adab. Ketika kita bicara cinta, biasanya yang namanya orang cinta pasti indah semuanya. Contoh kita nih, yang punya istri lagi muda dulu, indah betul. Kenapa? Cinta. Tapi kemudian cinta tanpa adab, rusak. Berapa banyak anak muda yang begitu? Dia saling mencintai, tapi nggak pakai adab. Wah, ilah. Tangan orang habis diremes. Bener? Rambutnya habis diunyeng-unyeng. Kenapa? Cinta nggak pakai adab. Dan rata-rata orang sekarang, mohon maaf, ketika bicara cinta, adab hilang. Yang masuk, nafsu. Termasuk ketika kita dalam rumah tangga. Rumah tangga bisa awet karena suami istri, anak masih ada adabnya. Dan rumah tangga bisa tenang karena memang adabnya dijaga dalam rumah tangga. Tapi kalau dalam rumah tangga adabnya udah hilang, contoh, bini lewat di depan muka laki, kentut, ada kan? Ada. Laki juga balas, besok pas lewat, tot aja lagi. Bener nggak? Nah kalau adab udah ditinggalin kayak begini, suami istri nggak bakalan bisa saling menghargai lagi. Kenapa? Adabnya udah hilang. Dan adab ini bisa ada pada diri kita dengan sebab proses belajar. Kalau nggak pernah belajar, ya begitu jadinya. Dalam rumah tangga, laki ngomong sama bini, lahlu. Ada nggak model begitu tuh? Kadang-kadang bukan lahlu lagi, bahasa binatang keluar. Ada nggak? Jangan pakai bilang kagak. Ini paling banyak kayak begini nih. Pertama sewot, pertama tuh kan. Naik dikit, nyet,
Nah, ada nggak? Ada. Kenapa? Adabnya udah hilang. Kurang udah penghargaan dalam rumah tangga. Makanya dikatakan rumah tangga nih yang bisa awet, adem, tenang, tentram kalau adabnya dijaga. Kita tahu bagaimana caranya, saling memuliakan. Contoh, mohon maaf nih, laki nyuruh bini, Neng bikinin abang kopi, pakai bahasa yang bagus, bahasa yang indah, puji. Kopi buatan lu Manang enak banget dibandingin kopi yang lain. Gitu kan? Yeah. Tuh bini nggak pakai 2-3 kali lagi, langsung dibikinin. Tapi ketika nyuruh, lo bikinin gua kopi, coba deh gimana kira-kira? Insya Allah dibikinin tuh kopi, cuman hitamnya pakai pantat dandang, bukannya kopi. Bener kan? Nah ini yang mesti kita sadari. Jadi penting tuh adab. Makanya cinta yang awet, cinta yang langgeng, kalau memang dilandasi dengan adab. Kenapa? Nggak ada yang lebih tinggi itu kecintaan dibandingkan dengan adab. Begitupun ketika kita mencintai siapapun. Anakkah, gurukah, tetanggakah, orang tuakah, kalau pakai adab, insya Allah tetap mulia. Kenapa? Karena orang yang beradab marah sekalipun gak bakalan kelihatan. Tapi orang yang gak punya adab, jangankan lagi marah, kagak marah aja juga kelihatan. Bener? Karena marahnya orang yang beradab adalah diam. Sedangkan marahnya orang yang beradab, mulutnya udah kayak tilang. Bener gak? Coba kita perhatikan. Orang yang punya adab ketika marah, dia cuma diem doang. Raut wajah pun nggak berubah, sorot mata nggak berubah. Kenapa? Karena adabnya ada. Tapi yang nggak punya adab, iyalah. Muka merah campur biru, mata melotot, gitu kan? Mencak sono, mencak sini. Kenapa? Karena adabnya nggak ada. Jadi landasi, tidak ada kecintaan yang lebih tinggi dibandingkan yang ada adabnya, ada akhlaknya. Makanya ingat, belajar adab itu teramat sangat penting. Dan tidak mungkin kita beradab kecuali kita belajar. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, ilmu tanpa adab gak ada nilainya. Kenapa? Karena orang yang berilmu pasti beradab. Dan dia berkata, aku lebih mencintai orang yang beradab dibandingkan dengan orang yang berilmu. Berapa banyak sekarang orang berilmu, tapi adabnya kagak. Rusak nggak? Rusak. Oleh karena itu, ini pesan Allah. Landasi kecintaan kita dengan adab. Kemudian yang selanjutnya, wala syafi'aka taubati. Dan tidak ada pertolongan yang melebihi daripada taubat. Yang dimaksud, ketika kita bertaubat dari semua kesalahan, dosa kita, kehilapan kita, maka percayalah, dari pertaubatan ini akan datang pertolongan Allah. Itu udah pasti. Kenapa? Karena orang yang bertaubat artinya dia kembali kepada Allah, maka Allah lebih cinta dibandingkan orang yang merasa mulia. Yang merasa nggak pernah punya dosa, nggak pernah punya kesalahan, sehingga kemana taubat, istighfar aja kagak mau. Ada nggak model begitu sekarang? Banyak. Kenapa contohnya? Kita lihat, kalau habis sembahyang, yang ngikutin baca istighfar dikit dibandingkan yang kagak baca istighfar. Dia pakai alasan sama istighfar sambil jalan, Ustadz. Kalau kagak entah di rumah. Lah di sini aja lu kagak mau. Di masjid, di musola, apalagi di rumah. Bener. Orang kalau di rumah Allah aja udah nggak mau ingat Allah, nggak mau jujur mengakui kesalahan dia, lah bagaimana di tempat lain? Yang godaannya jauh lebih besar.
Bener? Ilok di dalam masjid ada orang joget-joget kan kagak mungkin. Tapi di luar coba dah. Yang bagaimana juga ada. Ilok orang lagi joget kita lagi astagfirullah. Astagfirullah kagak mungkin. Bener? Nah ini yang mesti kita pahami. Jadi orang yang bertobat harapannya banyak betul pertolongan yang akan diberikan Allah. Karena dibacain kemarin ayatnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafur yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kan kata Allah begitu. Nah, jadi semuanya itu tuh kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah perbanyak taubat. Ustadz saya masih muda. Yang namanya dosa itu paling banyak dilakuin sama anak muda dibandingin sama orang yang udah tuh. Lah orang udah tua mau berbuat dosa apa coba? Mau mabok jantungnya udah deg-degan, sekali minum mati. Bener? Kenapa kekuatan jantungnya udah beda, lambungnya juga udah beda. Udah ngampos semuanya. Bener? Mau berzina, lah laki-laki berzina. Coba bayangin. Hah? Lah bayi-bayi juga udah mati. Bener? Terus mau main judi, lah ilah matanya juga udah jauh banget. Bener? Wah, karena ada judi online Ustaz, ngeliatin apa? Ngeliatin apa? Pakai kacamata tebal banget udah. Bener? Udah gak kuat lama. Artinya apa? Yang namanya perbuatan dosa lebih banyak dilakukan oleh orang yang muda-muda daripada yang tua. Yang tua mau ada keterbatasannya. Tapi yang muda, wah dosa apa juga dia buat. Bener? Nah oleh karena itu yang namanya taubat nggak mandang usia, mau tua mau muda. Bahkan Allah tuh cinta betul kepada anak muda yang melazimkan taubatnya. Kalau aki-aki, ya kalau kagak mau taubat mau ngapain lagi? Bener? Udah wajar kalau buat laki-laki, tapi anak muda jauh lebih hebat kalau dia melazimkan taubatnya. Nah inilah dengan pertaubatan, insya Allah pertolongan Allah akan diberikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah cinta dengan orang yang berdosa kemudian bertaubat. Dibandingin orang yang merasa mulia, mengaku nggak punya salah, dan dia nggak pernah bertaubat. Lalu apa lagi? Wala ibadatakal ilmi. Dan tidak ada ibadah yang menyamai seperti ilmu. Kita tahu yang namanya ibadah, yaitu pengabdian diri kita yang dilandasi dengan rasa cinta. Itu yang namanya ibadah. Kita sholat karena memang kita mengabdi kepada Allah. Alasannya saya cinta kepada Allah. Itu kan ibadah namanya. Tetapi ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, ada nggak nilainya? Nggak ada. Sholat jungkang-jungking, dibaca apa kagak? Ada kan? Ada nggak? Banyak yang kayak begitu. Cuman jungkang-jungking. Baca apa nggak ketahuan. Sekaliannya dia baca, ngebut. Ada kan? Kenapa? Ilmunya nggak ada. Dia nggak tahu. Maka ibadah yang seperti ini sia-sia. Makanya dikatakan wala ibadatakal ilmi. Nggak ada ibadah yang melebihi daripada ilmu. Dan kita tahu yang namanya ilmu itu proses belajarnya aja, pahalanya udah besar banget. Apalagi dia amalin. Nabi pernah bilang dalam satu hadis, siapa saja orangnya yang melangkahkan kakinya untuk belajar, maka Allah permudah langkahnya untuk menuju surga. Itu baru ngelangkain doang. Kita dari rumah nih, pengen niat mau belajar. Lalu apa lagi? Kemudian dia duduk kayak begini nih. Kagak megang kitab, kagak megang pulpen. Itu ya. Itu masih lebih mulia daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin. Coba dah sholat 1000 rakaat. Sampai subuh kok belum kelar. Bener? Lah kita cuma sambil nyender, sambil ngopi, sambil ngerokok kan.
kagak megang kitab, kagak megang pulpen. Wah, pahalanya udah kayak begitu. Benar kan? Belum lagi ketika kita memandang wajah guru kita, cium tangan, itu pahalanya udah lain lagi. Nah, selesai nanti ini kita belajar apa yang dijanjikan oleh Allah. Lebih hebat daripada haji 70 kali. Haji yang diterima yang sempurna. Sekarang kita pergi haji, yakin diterima? Udah ngeluarin modal gede, bener kan? Belum tentu haji kita diterima, tapi dengan belajar itu 70 kali lebih baik daripada kita berangkat haji. Bahkan nanti nih. Nanti ketika kita mati, ternyata apa? Selama kita belajar, belat banget. Kagak ngerti apa-apa. Yang penting saya mau pokoknya belajar. Mau paham kek, mau kagak kek. Penting saya mengaji. Ada nggak begitu? Ya. Ada. Nanti di dalam kubur, di satu riwayat, dia didatengin sama malaikat. Kemudian diajarin ilmu tuh sama malaikat. Supaya apa? Ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburnya, digiring bersama dengan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Bisa jadi ketika di dunia dia bodoh, tapi di akhirat karena yang ngajarin di kubur malaikat, akhirnya dia jadi golongan alim ulama. Itu manfaatnya orang yang terus belajar konsisten. Jadi dia nggak merasa pinter. Walaupun udah pinter, tetap dia belajar. Dia belajar dan dia belajar. Ternyata apa? Nanti digiring oleh malaikat bersama dengan golongan para ulama. Makanya nanti banyak yang heran pas begitu. Lah lu ngapa digiring sama golongan para ulama? Kan begitu kan? Padahal lu kan di dunia paham kok kagak lagi belajar. Itu kemuliaan yang diberikan Allah. Makanya wajar kalau tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali ilmu. Terlebih lagi ketika dia udah pintar dia amalin. Andaikan dia udah mati tuh, ilmu yang diajarin kemudian diamalin, dia tetap dapat. Itulah yang dinamakan pahala jariyah. Terus mengalir. Kita nih punya anak kita ajarin a, ba, ta. Terus tuh anak pintar baca Quran. Bapaknya di dalam kubur panen. Amin. Anaknya baru bismillah kata malaikat, tuh anak lo lagi ngaji tuh. Terus dia baca tuh surat, pahalanya mengalir terus. Dengan sebab apa? Dia ngajarin anaknya. Tapi zaman sekarang berapa banyak orang tua yang los nggak mau ngajarin anak? Banyak gak? Ya. Diajarin kagak di rumah. Diserahin ke guru juga kagak. Lepas mati besok lu ditabuhin gitar sama anak lu. Banyak kayak begitu? Ya. Banyak. Akhirnya apa? Wah, sama gampang Ustadz, duit saya banyak, saya nyewain tukang ngaji. Bener kan? Ya. Dia sewain tukang ngaji. Disuruh baca di kuburan 3 hari 3 malam. Mana hujan? Gitu kan? Pas begitu bayar aja, plok, mahal amat. Memang namanya ilmu mah mahal. Bener nggak? Emang kagak mahal. Ilmu apa yang kagak mahal? Ini yang mesti kita sadari. Kenapa? Ilmu itu begitu. Dia menjadikan ibadah diterima atau tidaknya dengan sebab ilmu. Kalau tanpa ilmu, ibadah kita tuh sia-sia semuanya. Makanya ibadah yang paling tinggi adalah belajar. Orang yang belajar kayak begini nih, kalau dihitung dengan jihad fisabilillah sebanding. Kita kalau disuruh ke Palestina perang, mau? Mau nggak? Kita mikir dulu, peluru nyasar ribet urusannya. Tapi yang namanya belajar kayak begini, siapa yang nggak mau? Sebanding dengan jihad fisabilillah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian kata Allah, wala sholata kal khosyati. Dan tidak ada sholat yang sebanding dengan rasa takut. Yang dimaksud, sholat kita nih baru punya nilai kalau pada saat melaksanakannya kita punya rasa takut kepada Allah. Karena ada orang sholat nggak punya rasa takut kepada Allah. Saya yang penting sembahyang. Ada yang begitu? Ya. Yang penting kewajiban saya gugur sembahyang. Cuman begitu doang. Tapi dia nggak punya rasa takut kepada Allah.
Padahal apa? Modal supaya khusyuk, bacaan baik, gerakan sholat kita baik, harus punya rasa takut. Itu modal. Makanya ketika kita nih berdiri, mau sholat, pas kita niat, usolli, tanamkan rasa takut kepada Allah. Bayangin, Allah lagi mandang kita. Allah lagi ngeliatin kita. Yang kita besarkan dengan kalimat takbir adalah Allah. Dan ketika kita sudah baca Allahu Akbar, itu dinding antara kita dengan Allah udah nggak ada lagi penghalang. Allah ngeliatin kita, cuman kita memang nggak ngeliat Allah. Makanya dikatakan, bayangkan kita berada di hadapan Allah. Kita lagi kerja diliatin bos, cakep banget kerja kita. Bener. Sembayang juga mestinya lebih dari itu. Allah lagi ngeliatin kita, berikan sholat yang terbaik. Baca doa iftitahnya juga bagus. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena iftitah adalah pembuka antara kita dengan Allah. Jangan baca doa iftitah ngebut. Tobat kabir. Wow. Apa tahu yang dibaca? Benar. Ini terlebih lagi ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiyah. Artinya apa? Aku menghadapkan wajahku ke wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi fatoros samawati wal ardh. Allah yang menguasai langit dan bumi. Udah kita udah gak ada apa-apanya dah. Begitu. Masuk baca Fatihah, dimulai dialog kita antara Allah. Ngobrol kita sama Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kan Allah jawabin atu-atu. Sehingga apa? Fatihah kita bacaannya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Berikan suara yang terbaik. Jangan baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Apa yang dibaca? Benar kan? Ini pentingnya kita. Jadi sholat nih baru punya nilai yang bagus ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan orang yang punya rasa takut kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu yang dia sembah adalah Allah. Bukan yang lain. Kita terbalik selama ini di hadapan manusia pengen terlihat bagus, tapi di hadapan Allah nggak pernah kita berusaha supaya menjadi lebih bagus. Sehingga apa? Sholat kita selama ini ya begitu-begitu aja. Nggak menjadikan kita lebih baik. Berusahalah kita untuk menjadi lebih baik dalam sholat kita. Lalu apalagi? Wala zoparo kasobri. Dan tidak ada keberhasilan yang melebihi seperti kesabaran. Kita tahu manusia yang berhasil adalah yang sabar. Tanpa kesabaran, yakin tidak akan pernah berhasil. Logika yang gampang. Kita makan nih supaya perut kita kenyang. Sabar kita nyuapnya sesuap demi sesuap. Benar. Baru terasa kenyangnya. Coba iseng-iseng sepiring masukin ke mulut semuanya. Karena nggak sabaran kan? Bener. Pengen kenyang, dia borong, plok satu piring dia masukin. Bukannya kenyang yang ada. Bener kan? Itu makan. Apalagi yang lain dalam hidup. Kalau nggak ada kesabaran, kita nggak bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidup kita. Bina rumah tangga, ya memang harus sabar. Karena ujiannya banyak. Maka ketika kita berhasil didik istri kita jadi wanita solehah, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, enak nggak? Orang kemudian ngomong, wah anak lu mah masya Allah soleh soleha, hidung bapaknya tuh kembang kempis. Bener nggak?
Kenapa? Berhasil kita mendidik anak-anak kita. Kan begitu. Kenapa? Karena yang dilihat tuh bukan jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Hebat anak lu jadi gubernur. Cuman sayang gubernur songong. Coba dah. Bangga nggak kita? Nggak bangga. Begitulah. Semuanya butuh kesabaran. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya memang harus sabar. Sehingga apa? Kita bisa berhasil. Maka kunci keberhasilan dalam hidup adalah sabar. Wala sa'adata kataufiki. Dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi seperti taufik. Apa sih itu taufik? Taufik bahasa kitanya adalah lorong gelap. Ini lorongnya tuh gelap. Kemudian lorong yang tengah-tengahnya itu terang. Nah, kita berjalan tuh di tengah lorong-lorong itu, sementara kanan kirinya gelap. Senang nggak kita ada lampu di situ? Senang nggak? Senang. Kenapa? Karena kita tidak merasa gelap, sementara samping kanan kiri kita gelap. Contoh yang gampang, kita jalan di tengah hutan, kanan kiri kan gelap. Kita bawa motor itu ada lampunya kan? Nyasar nggak kita? Enggak. Kenapa? Karena kelihatan bentuk jalanannya. Kanan kiri mau hutan mau gelap bodoh amat. Itulah yang dinamakan taufik, umpamanya begitu. Artinya apa? Orang yang mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu yang dinamakan taufik. Dan taufik ini ada pula yang mengartikan ilham. Jadi Allah selalu membimbing dia. Ini yang baik, ini yang buruk. Dia tahu. Itu orang yang mendapatkan taufik. Artinya apa? Dia punya tuntunan di dalam kehidupannya. Nah, sementara kita ini dalam hidup kan nggak begitu. Yang ada cuma duga-duga doang. Kalau nggak duga-duga, feeling kita doang. Benar? Belum nyata taufik Allah diberikan kepada kita. Bahkan kadang-kadang taufik Allah ini datang kepada kita, kita ngomongnya kebenaran kali. Ada nggak yang model gitu? Untung saya nggak ngerjain ini. Coba kalau saya ngerjain ikut-ikuti ya, habis dah saya. Ada nggak yang model begitu tuh? Artinya apa? Untung. Kita ngomongnya untung. Padahal apa? Itulah taufik yang diberikan Allah. Sehingga apa? Allah hindari kita dari hal yang tidak Sering nggak kita dapetin kayak begitu dalam hidup? Sering. Tadinya mau ketipu, nggak jadi ketipu. Gitu kan? Tadinya mungkin kita terjerumus kepada hal yang tidak baik. Allah selamatin kita. Itu yang dinamakan taufik, begitu tuh. Allah bimbing kita, Allah arahin kita dalam hidup. Dan tidak ada kebahagiaan yang paling indah kecuali itu. Kenapa? Karena kalau kebahagiaan yang datangnya bukan dari Allah, apalagi kita yang menciptakan, kebahagiaan itu hanya sepintas. Contoh, nih yang gampang nih. Kita pengen bahagia, kita rayain ulang tahun kita. Dia beli kue. Ada nggak? Ada nggak begitu? Dia beli itu yang namanya apa? Yang ditaruh di pala. Kerucut, gitu kan? Dia kumpulin orang. Selamat ulang tahun. Kan cuma sebentaran doang kan ya? Lilinnya ditiup, udah selesai. Yang dasar bego. Lilin tadinya mati, dia nyalain. Habis nyalain, dia tiup lagi, dia matiin. Ada nggak begitu? Ada. Artinya apa? Dia ciptakan kebahagiaan yang seperti itu. Cuma sebentar. Tapi kebahagiaan yang diberikan Allah melalui taufiknya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya dan insya Allah akan menjadi kekal buat kita. Maka kita sering ngomong, dan Ustadz juga kalau ceramah begitu tuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Begitu kan? Ya. Artinya apa? Dia mengharapkan taufik dan petunjuk dari Allah. Supaya apa? Dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia yang sesungguhnya, mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, saya punya teman namanya Taufik. Bukan yang begitu. Selanjutnya lagi, wala zaina azyanu minal akli. Dan tidak ada perhiasan
yang melebihi daripada perhiasan akal. Perhiasan nih yang sekarang kita punya, apapun namanya, bila dibandingkan dengan akal yang diberikan Allah kepada kita, nggak ada apa-apanya. Ada orang pakai perhiasan emas, lah dia bisa beli emas kan dengan sebab akal dia. Benar? Motor kita hiasin, jadi cakeplah dengan sebab akal kita. Bagaimana caranya nih motor jadi bagus? Benar? Kendaraan yang kita miliki. Maksudnya apa nih? Akal adalah perhiasan yang paling indah yang diberikan Allah kepada kita. Maka pesan Allah, jangan rusak akal yang udah dikasih. Kita rada-rada bego juga sih. Akal dikasih udah sempurna, cakep, dia bikin beleng-beleng. Pakai apa? Ya pakai minuman, ada ciu. Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Akalnya udah dikasih sempurna, cakep banget. Dia bikin rusak. Itu kalau orang minum tuh, mohon maaf ya, akalnya itu tuh, urat-urat akal putus. Makanya kalau orang tukang minum, lihat dah lagunya. Enak nggak kita ngomong sama yang begitu tuh? Gak enak, udah ngomong orang gila. Bener? Kenapa? Orang rusak. Padahal Allah kasih perhiasan yang paling indah, dikasih akal. Kita lihat orang yang gak dikasih akal, orang gila, coba dah. Menyedihkan. Dia gak bisa tuh terlihat indah, terlihat bagus dengan sebab akalnya hilang. Nah kita nih yang Allah kasih akal, pelihara akal dengan baik. Jangan sampai akal ini menjadi rusak. Dan sekarang penyebab akal menjadi rusak banyak betul. Kayak HP, emang gak ngerusak akal. Orang yang waras jadi bego. Bener? Orang yang waras jadi gila, banyak banget. Bener kan? Maka pelihara akal kita dengan baik. Dan cara memelihara akal supaya ini menjadi baik cuma satu. Sering baca Quran. Insya Allah akal kita tetap Allah kasih kuat walaupun kita tua. Allah nggak bakalan kasih pikun dengan sebab sering baca Quran. Sekarang banyak banget kan masih muda-muda udah pikun. Banyak nggak? Cuma dibahasain karena masih muda, lu lengotan banget. Karena masih muda. Bener nggak? Lapus sudah tua baru dia ngomong pikun. Emang apa bedanya lengotan sama pikun? Coba dah. Bener nggak? Cuma karena memang memorinya masih bagus seiring usianya, akhirnya ingat lagi. Nah kalau nggak pengen begitu, lazimin baca Quran tiap hari, mau berapa ayat kayak, yang penting baca Quran. Insya Allah sampai tua nggak bakalan Allah kasih penyakit pikun. Kenapa begitu? Karena sekarang banyak anak muda udah pada pikun. Apalagi anak muda sekarang, coba dah lihat. Banyak kayak begitu? Banyak. Nah ini, jadi perhiasan yang paling indah yang diberikan Allah kepada kita adalah akal. Jaga dan pelihara akal ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya lagi, wala rafiqa anasun minal khilm. Dan tidak ada teman yang lebih membahagiakan daripada memiliki sifat bijaksana atau arif. Yang dikatakan khilim itu pemurah dan kemudian dia menjadi bijaksana betul dalam kehidupan. Dan teman yang paling bagus ketika teman kita tuh begitu. Kita punya teman nih, sifatnya begitu bijaksana, enak, nggak milih-milih. Karena ada kita punya teman pakai milih-milih. Yang ini dia temenin, yang ini kagak. Yang ini dikasih, yang ini kagak. Ada nggak teman yang model begitu? Ada. Teman model begitu depak. Kenapa? Karena yang namanya berteman harus ada kebijaksanaan. Yang namanya bijaksana, teman salah ingetin. Jangan didukung. Karena teman yang terbaik begitu. Ketika teman salah, kasih tahu. Kita berani nggak ngasih teman nasihat kayak begitu? Nah, kita pakai ngeliat-ngeliat, wah kalau dia mentah dulu dah. Nggak boleh begitu.
sama siapapun, kalau itu teman kita, statusnya apapun, ingetin. Insya Allah kalau berteman begitu langgeng. Kenapa? Karena ada kebijaksanaan di dalamnya. Kalaupun kita nggak punya teman, kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang akan datang kepada kita. Jadi nggak usah khawatir. Oh, dia mah kagak ada temennya kali. Siapa bilang? Kalau dia orang yang bijaksana, pasti didatengin orang. Tapi kalau dia bukan orang yang bijaksana, berteman juga dijauhin orang. Benar? Nah, kita ngerasain lah. Kita berteman kan? Kita pasti punya teman. Kenapa teman kita tadinya banyak jadi sedikit? Nah, ini mesti kita pelajarin juga. Banyak kayak begitu? Banyak. Ada yang kadang-kadang kita datang, dia pura-pura kagak dengar. Assalamualaikum, malah dia ada di dalam. Nyaut kok kagak. Ada yang begitu kan? Ada. Maka jadilah dan berusahalah diri kita menjadi teman yang dirindukan. Ketika kita nggak ada, dicari orang. Ketika kita ada, emang diharapin. Bisa nggak kita begitu? Alah belum tentu. Bener kan? Kadang-kadang pengen ngomong, kalau jadi datang gua tinggal begini. Ada begitu kan? Ada nggak? Pakai diancam, padahal orangnya belum kelihatan, tapi udah diancam duluan. Nah, ini jangan sampai demikian. Nah, inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh karena itu, jaga segala sesuatunya. Supaya apa? Kita dapat menjadi manusia yang sebaik-baiknya di dalam kehidupan dunia ini, menjadi manusia yang beruntung di akhirat juga beruntung. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Nanya tentang bacaan tempo irama bacaan sholat. Biasanya kan kita nemuin begitu, jadi ini permasalahan imam ya. Rakaat pertama dia bacanya biasa, maksudnya tartil, begitu rakaat yang ketiga sama yang keempat kita lihat ini yang sering kita dapetin cepat Fatihahnya gitu. Yang lebih baik yang mana sebenarnya? Ya. Yang kita tahu di dalam Al-Qur'an, Allah kan pernah berfirman, warattilil Qur'ana tartil, dan bacalah oleh kamu Al-Qur'an dengan tartil. Dan proses pembacaan Al-Qur'an itu dibagi 3. Ada yang namanya hadar, bacanya cepat. Ada yang namanya tartil, pertengahan. Ada yang namanya tadwir, lambat. Contoh, lagi ngimamin nih, baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah tempat itu. Pulang. Salah tempat. Gitu ya. Kenapa? Kalau orang baru belajar Quran ya nggak ngapa-ngapa, boleh bacanya begitu. Anak-anak. Karena anak kita begitu bacanya kan? Yeah. Bismillah, nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena tadbir memang bacaan. Nah, ada pula yang bacanya itu hadar, cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang model begitu kan? Yeah. Sekali napas dia baca Fatihah. Dalam sholat itu juga nggak bagus. Ya. Kenapa nggak bagus? Karena hilang makharijul hurufnya, hilang tajwidnya, tahsinnya, semuanya hilang pasti. Sehingga apa? Sia-sia bacaan. Yang dianjurkan adalah tartil. Tartil pertengahan, cepat kagak, lambat juga kagak. Nah, kemudian ketika kita sholat, disitulah prakteknya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufnya jelas. Tajwidnya juga sama, mesti jelas. Gitu ya. Tahsin, bacaannya juga bagus. Di rakaat pertama, kedua, ya. Boleh. Dia baca dengan tartil, dengan sebagus mungkin. Kemudian, rakaat yang terakhir biasanya, atau rakaat yang ketiga, rakaat keempat, kadang-kadang tuh lebih cepat dibandingkan rakaat pertama dan yang kedua. Apakah memang begitu aturannya? Ya, aturannya begitu. Untuk rakaat yang terakhir, karena cuma Fatihah saja,
maka biasanya lebih cepat dibandingkan rakaat pertama dan yang kedua. Tetapi ketika membaca surat Al-Fatihahnya pun jangan sampai tidak tartil. Tetap tartilkan, baca yang benar walaupun nggak kedengeran, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita baca kedengeran itu kan ada iramanya yang betul-betul kedengeran, tahsin, bagus bacaannya. Nah kalau nggak kedengeran, yang terpenting makhorijul hurufnya dan tajwidnya jangan sampai hilang. Memang harus lebih cepat daripada rakaat pertama dan yang kedua. Cuma bacaannya harus tetap tartil. Jelas ya? Ya, ada lagi? Nah, yang bujang tanyain lah. Mas Nali, manusia ini terlahir ke alam dunia dengan keahliannya masing-masing. Ya. Dan kemudian Nabi katakan, siapa saja orangnya yang menginginkan dunia maka harus ada ilmu. Kemudian siapa saja orangnya yang menginginkan akhirat pun harus ada ilmunya. Dan siapa saja orangnya yang menginginkan dua-duanya dunia akhiratnya juga pakai ilmu. Kan begitu Mas Ali? Kemudian kita belajar nih peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Dalam Islam ada nggak pelajaran itu? Lah ada Mas Nali. Tetap ada. Bahkan Islam mengajarkan jangan kau sakiti binatang, kan begitu kan? Karena sekarang banyak ketika peternakan nih, dagingnya pengen banyak, dia minumin, dibikin gelonggong tuh sapinya. Islam bilang nggak boleh zalim kepada binatang dan nggak boleh curang dalam jual beli. Ada nggak dalam Quran begitu? Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berbuat curang. Allazina iza katalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yufsirun. Ada kan? Takeran timbangan dia kurangin, itu juga berbuat curang. Islam melarang itu. Jadi dalam ilmu peternakan maupun ilmu pertanian dan lain sebagainya, siapa saja yang mempelajarinya Mas Ali dapat pahala. Dan kemudian itu bisa menunjang kehidupannya, pahala juga. Diajarin sama orang, apalagi orang itu kemudian bisa hidup dari itu semua, pahala Mas Ali. Kenapa? Karena ilmu apapun yang kemudian menjadi maslahat kebaikan buat manusia lainnya dan bermanfaat, maka itu mendapatkan pahala. Mas Ali bisa nyerpis, diajarin orang lain nyerpis. Dari situ tuh orang bisa hidup, bahkan jadi tukang servis yang terkenal. Lah, pahala Mas Ali. Tukang jahit dan lain sebagainya. Intinya apa? Jadilah kita manusia yang bermanfaat buat orang lain. Makanya dibilang, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu manusia yang paling bagus. Jadi kalau Mas Ali nanya, ada pahalanya kagak? Besar banget pahalanya Mas Ali. Itu Mas Ali ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertemanan Ustaz. Jadi bagaimana cara kita menyikapi seorang teman yang merasa selalu lebih dari kita. Jadi dia kalau ngeritik kita itu pinter gitu, sedangkan derajat dia sama kita sama. Jadi dia nggak memandang tempat untuk ngeritik kita gitu. Jadi seakan-akan dia lebih dari kita. Kita tahu dan kemarin pernah kita singgung, manusia biasanya condong lebih banyak berbicara dibandingkan mendengar.
Artinya manusia lebih banyak menilai orang dibandingkan menilai dirinya sendiri. Oh, dalam bahasa Indonesia kita sering dengar dulu pelajaran kan. Semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata agak kelihatan, kotok kali. Artinya apa? Kesalahan orang lain dari jauh kita udah tahu. Tapi kesalahan diri kita sendiri dekat banget padahal kita nggak pernah tahu. Dan itulah yang dinamakan sifat manusia. Kemudian ada manusia yang sering mengkritik orang. Pertanyaannya, dia sendiri mau dikritik nggak? Nggak. Dan itu sifat manusia. Kritik mau, dikritik kagak mau. Maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang nggak bijaksana. Kemudian etika di dalam Islam, ketika kita mengkritik orang, jangan di depan umum. Dan jangan nggak mandang tempat. Kalau kita mau menasihati orang, supaya nasihat kita didengar, berdua saja. Jangan libatkan orang lain. Apalagi di depan umum kayak begini nih. Nggak boleh. Karena Islam mengajarkan jangan sakiti orang. Jangan zalimi orang. Dan ketika engkau memberikan nasihat, kalau ingin didengar, cukup berdua saja. Begitu caranya. Ya. Nah, untuk orang yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Kita punya teman kayak begini. Jauhin. Ya kenapa? Karena dia cuma mau enaknya. Cuma mau bagusnya aja. Sedangkan jeleknya enggak mah. Bisa jadi orang seperti ini kalau kita bilang curang namanya. Ngeritik mau, dikritik kagak mau. Sifat yang seperti ini lebih baik tinggalin. Kalau begitu tuh kan basisnya mau basic ya mau apa kayak lempengan ini mah. Kenapa? Karena orang yang seperti ini berarti mau menang sendiri. Artinya apa? Kita nggak bisa ambil kebagusan dari orang yang seperti itu. Itu ya. Jadi buat kita nih berteman itu menentukan bagaimana diri kita. Kita berteman nih sama maling, ya minimal banget kita jadi omongan. Benar. Kita berteman sama orang-orang baik, ya paling kagak insya Allah kita bisa menjadi baik. Kan begitu kan? Kenapa? Karena terus terang nih, yang banyak mempengaruhi dalam kehidupan kita adalah teman kita, lingkungan kita. Kita nih punya teman di masyarakat, orang yang baik-baik, insya Allah kebawa baik. Tapi kalau kita teman kita orang kagak baik semuanya, insya Allah kagak baik juga. Manusia paling sering rusak disebabkan lingkungan dan pertemanan. Kita udah banyak lah lihat di media, bagaimana tadinya orang baik-baik, atau berteman sama orang nggak baik, rusak nggak? Rusak. Itu ya. Jadi ini yang mesti kita waspadai dalam berteman. Jadi kalau misalnya ditanya, bagaimana sikap kita? Udah tinggalin aja, ganti teman. Emang orang atu di dunia. Paham ya? Ada lagi? Ya, Abang Muji. Ini Ustaz, kan seumpama kita kan ya lagi sholat, terus lagi sholat terasa ada yang keluar gitu kayak seumpama kayak kan kita habis buang hajat kecil gitu kan, itu kita udah ini ada lagi terasa keluar lagi kan begitu, ada lagi terasa keluar lagi, itu bagaimana Ustaz? Ya. Di sini baginda Rasulullah dengan para sahabat pernah lewat di satu pemakaman. Ya, ceritanya begitu. Kemudian baginda Rasul bersabda, "Wahai sahabat, carilah kayu korma yang basah." Kemudian oleh baginda Rasul dibelah dua. Satu ditaruh di satu kuburan, satu juga ditaruh di atas kuburan. Sahabat bingung. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau melakukan itu?" "Karena sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa." Sahabat nanya lagi, "Apa dengan sebab dia melakukan dosa besar ya Rasul?" "Enggak. Dia disiksa di dalam kubur bukan sebab dosa besarnya, tapi karena dosa kecilnya." "Apa yang dilakukannya ya Rasul?" "Yang pertama, suka gibah orang." Tahu gibah orang? Ngomongin orang.
Yang kedua, ketika dia ngambil wudhu, nih tumit, bagian tumit belakang kan biasanya rada kopong ya. Ya. Itu nggak kena air, nggak kebasuh. Makanya tolong diperhatikan tumit kita, apalagi yang kurus badannya. Kayak badan saya. Gitu ya. Nah itu kan banyak yang kosong-kosong kan ya. Atau yang gemuk, karena kebanyakan lemak ketutup akhirnya. Hati-hati juga tuh. Itu mesti dibenggek-benggek juga tuh. Ya, yang gemuk. Nah kemudian dengan sebab itu kata Bang Henry. Lalu yang ketiga apa ya Rasul? Yang ketiga, nih orang ketika kencing istinjanya kagak bersih. Makanya nih buat kita yang mungkin suka jalan, kadang-kadang suka kebelet kan ya. Di tengah kebun misalnya, tengah kebun ini. Nah, mau cebok kan kagak ada air. Yang dia nemuin cuman apa tuh, pohon yang kasap-kasap kayak daun kaca beling. Pokoknya daun-daun lah. Ya. Daun-daun kan ya. Itu boleh pakai daun. Contoh kelaras. Cuman jangan yang ada ular bulunya. Terbengkak. Nah, kelaras kan, tahu kan? Itu ambil pertama, kelaras yang pertama ambil nih. Cara ngusapnya jangan begini, jangan. Ini contoh cucungnya, jangan digini-giniin. Ini karena kita kagak tahu ilmunya, kadang-kadang begitu-gituin tuh. Lah habis aura-auran itu. Caranya bagaimana? Pertama ambil kelaras yang pertama nih. Pertama nih, usap dulu ke bawah. Pek. Buang tuh kelaras. Ambilnya kelaras yang satu. Tarik ke atas, plek. Buang lagi. Baru yang ketiga, kebawain lagi. Plek. Itu cara ngusapnya. Bagaimana Ustaz buat perempuan? Nah ini ribet nih. Ya kan? Ini buat laki-laki. Begitu caranya. Kalau memang pakai dedaunan. Atau batu. Sediain batu 3 biji. Cara ngusapnya begitu juga. Ke bawah, ke atas, ke bawah. 3 batu tadi. Gas. Nah, kenapa Ustaz dikasih tahu kayak begini? Karena memang begitu, kadang-kadang main perot-perot aja. Ada kan yang begitu kan? Ada. Itu cara ngusapnya. Jadi ingat tuh cara ngusapnya begitu ya. Nah jadi yang ketiga tuh tadi istinjanya kagak bersih. Makanya disunahkan cara istinjanya Bang Juki. Ketika kita habis kencing nih, kencingnya juga cara duduknya yang benar. Gitu ya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf nih, dikit dicontohin dikit ya, supaya paham. Ini kadang-kadang kita, misalnya tempat kencing, main begini aja nih. Ada nggak yang begini? Oh, ini kalau kayak begini nih, ini nggak bakalan turun. Nggak bakalan turun semua. Gitu. Jadi caranya begini, tuh, ini kaki satu begini, atau nih begini, kaki satu begini. Ini caranya. Jadi gini. Gitu ya. Ini caranya begini. Di kaki di sini nih. Supaya apa turun. Jadi caranya begini. Nah, setelah itu kalau buat perempuan biasanya diginiin. Supaya kantung kencingnya benar-benar bersih. Kalau buat laki-laki dehem yang kencang. Namanya istibro. Tekan. Masih ada berasa yang keluar, tekan lagi sampai 3 kali. Benar-benar bersih. Itu namanya istibro. Nah kalau cuma kencing begini lah kagak bakalan bersih, enggak bakalan bersih. Makanya kalau kadang kita lihat ada WC duduk dan ada WC jongkok kayak begini. Yang lebih bagus yang mana? Yang jongkok. Yang jongkok. Karena ada yang pas begitu begini kan, dia duduk begini kan, enggak bakalan bersih itu. Jadi caranya begitu, istibro, tekan supaya benar-benar bersih. Gitu ya. Supaya apa? Enggak ada yang tersisa ketika kita sholat. Kan sholat biasanya rukuk pada saat rukuk atau pada saat sujud. Ini kan ketekan lagi nih. Sehingga apa? Yang tadinya masih ada, mohon maaf nih, belum keluar dari ujungnya, keluar dia. Bagaimana kalau begitu terasa keluar? Sholatnya batal. Karena yang keluar adalah najis. Maka harus dibersihkan. Jadi caranya begitu. Coba Bang Juki, mulain dari cara istinjanya yang benar. Ya, kencingnya yang benar. Apalagi yang kencingnya suka diri. Nah, ini nggak bakalan keluar sama sekali, nggak bakalan bersih.
gitu ya. Harus betul-betul dibersihkan. Apalagi nih usianya udah hampir 40 lebih misalnya, itu kan udah mulai ada kendala. Bener? Udah mulai ada kendala. Ya kalau nggak jengkolan, macam-macam itu udah mulai ada kendala. Nah, itu harus betul-betul bersih. Ya. Jadi mulai dari situ. Lah, kalau yang ditanyakan tadi, kira-kira kalau kayak begitu bagaimana? Sholatnya batal. Coba juga ya. Nah, jadi awalnya berawal dari istinjanya yang belum benar. Jadi ketika memang istinja benar, insya Allah nggak bakalan keluar lagi. Mulai dari cara duduk tadi ketika berhadas ya. Nah, kemudian juga cara membersihkannya. Istibro itu lebih penting sekali supaya najis kita keluar keseluruhannya. Sehingga nggak ada yang nyangkut lagi bahasanya. Dan biasanya begitu. Dan ketika istinja ini tunggu dulu, pas itu udah keluar semua apa belum nih? Tunggu dulu. Tarik dulu. Sehingga apa? Masih ada terasa apa enggak? Keluarin pakai istibro, dehem tadi. Langsung juga ya? Ya, ada lagi? Ya. Jadi begini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda di dalam satu hadis. Kata baginda Rasul, sayakunu alaikum al-a'immah yamlikuna riqabikum. Ini kata baginda Rasul. Nanti kamu sekalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mereka membuat susah orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa membuat susah? Karena memaksa orang-orang yang dipimpinnya. Dan itu memang bergilir tiap negara. Dulu pernah di Turki pemimpin kayak begitu. Siapa namanya? Mustafa Kamal Atatürk. Gitu kan? Sekarang kita ngerasain di Indonesia. Apa yang dibilang oleh baginda Rasul. Nah, pemimpin yang seperti ini, apakah dia nggak pinter? Apakah dia nggak punya ilmu? Punya. Cuma Rasul dalam hadis yang lain pernah bilang, Inni akhafu alaikum al-immatal mudillin. Aku nggak takut nih dengan yang lain terjadi kepada umatku. Cuma yang aku takutkan, nanti umatku dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat. Dibikin sesat tuh. Dengan segala kebijakan-kebijakannya. Ya kayak sekarang. Yang mimpin kita, mohon maaf. Kita lihat tadi. Buat kita susah. Itu ciri yang pertama pemimpin sesat. Ciri yang keduanya apa? Ciri yang keduanya, dia banyak janji, banyak berbicara, cuman bohong mulu. Bener nggak sekarang? Ya. Lalu ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga, dia kerja, cuman kerjaannya jelek semuanya. Banyak nggak? Ya. Udah berapa cirinya? 3. Ciri yang keempatnya, kita disuruh membenarkan keburukan kejelekannya. Lalu apa lagi? Kalau kita nggak membenarkan, maka kita akan diancam. Dan ciri yang terakhir, dia meminta haknya dari orang-orang yang dipimpinnya. Sekarang ciri itu udah ada semua belum? Udah ada semua. Berarti yang Nabi bilang benar. Nah, pemimpin yang kayak begini adalah pemimpin yang sesat. Pemimpin yang kagak benar. Bukan karena nggak ada ilmunya. Ya, ilmunya ada. Adabnya pun udah nggak ada. Coba kita lihat sekarang. Pemimpin-pemimpin sekarang. Adabnya ada nggak? Ada. Kalau pemimpin yang benar, itu mengukur dari keadaan rakyatnya, orang yang dipimpinnya. Contoh keadaan rakyat kan kayak pada begini ya.
Benar nggak? Dia ukur semuanya. Sehingga apa? Dia membayangkan dirinya ada di tempat itu. Bukannya malah nyari kesenangan sendiri. Nah, yang dibilang oleh baginda Rasul ini benar adanya. Dan pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang udah nggak punya etika, udah nggak punya adab. Kenapa? Dia nggak malu kepada orang yang dipimpin. Padahal kan Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu semuanya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban orang-orang yang dipimpin. Yang dipimpin. Gak usah jauh-jauh dah rumah tangga kita. Kan kita suami, kita yang mimpin. Emang nanti kita di akhirat nggak ditanya bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita. Ditanya nggak? Ditanya. Apalagi sekarang yang mimpin negara, ditanya. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan nih, dari pemimpin yang seperti ini bergejolak hal-hal yang tidak baik. Sekarang kita nih masyarakat, yang namanya sumpah serapah udah banyak banget kan? Bener? 1, 2, 3 orang lah. Kalau kebanyakan orang mau saya kagak manjur, gitu kan? Mungkin nggak manjur di situ, tapi yang namanya alam itu juga merasakan penderitaan manusia. Kebetulan kemarin kita ngerasain kan goyang-goyang dikit ya. Bener nggak? Kan goyang-goyang dikit kemarin kan ya? Skalanya alhamdulillah masih ringan 4,9. Cuman dari Bekasi nggak jauh ternyata, emang Kabupaten Bekasi yang digoyang. Cuman imbas daripada itu, hati-hati sekarang. Semua gunung di Indonesia siaga 2. Asapnya udah pada mulai keluar semua. Jadi jangan jalan-jalan ke gunung dah. Khawatir pas begitu jalan meletus, luar ribet urusan. Ya. Artinya apa nih? Allah tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan para pemimpin kita ngerti, paham itu. Sehingga bisa memperbaiki diri. Cuman ada juga yang PA, pas begitu dia bikin pitih malah. Joget-joget, malah tambah kenceng. Aduh. Ada nggak begitu? Ada. Jadi hati-hati. Nah, pemimpin yang kayak begini, Allah nggak bakalan ridho. Makanya kalau kita lihat Islam ngajarinnya bukan main. Ketika engkau diangkat menjadi pemimpin, jangan bicara alhamdulillah. Kadang-kadang pas begitu diangkat jadi pemimpin, alhamdulillah dia bikin pesta. Itu pemimpin itu pemimpin tolol. Ketika diangkat jadi pemimpin, ucapkan innalillah. Ada nggak kita sekarang? Lah RT juga gak ada. Bener nggak? Penggirangan. Nggak ada. Kenapa? Kalau dia tahu itu nggak bakalan mau dicalonkan jadi pemimpin. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ketika disuruh jadi gubernur, jadi wali kota, jadi hakim, mereka lebih memilih nggak mau. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Kita mohon maaf nih, tanggung jawab sama keluarga aja mah kagak berat. Tiba-tiba kita mimpin orang lain jauh lebih berat. Kecuali nih, kita punya ilmunya, punya pengetahuannya, dan kita memahami itu semua, silahkan. Kenapa? Karena engkau orang yang mampu, diberikan aman. Tapi kalau merasa nggak mampu, udah lebih baik angkat tangan aja. Daripada masyarakat terus rusak. Karena makan terbalik, nyalonin, bayar masih mau. Bener? Lah jangankan DPR MPR, RT bayar. Bener? Mau bukannya nyinggung, ngasih tahu. Paham ya? Ya, ada lagi? Yang dimaksud membaca Al-Quran harus ada kitabnya ya? Apa kita melafal aja gitu? Iya. Mas Ali, yang namanya membaca berarti kita lihat. Benar kan ya? Yang namanya membaca berarti kita lihat. Sedangkan menghafal kita nggak lihat. Yang dipesankan adalah baca. Kenapa? Karena ketika kita membaca, kita melihat itu jauh lebih khusyuk dibandingkan dengan menghafal. Dan diharapkan dengan kita melihat itu, pahalanya jauh lebih besar Mas Ali dibandingkan dengan menghafal. Minimal kalau orang membaca nih, dia berusaha badannya dalam keadaan suci. Minimal punya wudhu kan? Gitu. Kemudian ketika dia memegang nih Al-Qur'annya, itu jauh lebih hebat daripada menghafal. Jadi membaca adalah ada
kitabnya, ada Al-Qur'annya. Jelas Mas Nali? Ini maksudnya yang bersangkutan dengan pikun tadi loh Pak. Mm-mm. Jadi harus Pakai dulu, Pak. kitab. Kalau melafal aja, Kalau melafal aja, menghafal aja enggak termasuk. Ya. Yang disuruh adalah Iqra'ul Qur'an, baca olehmu Al-Qur'an. Itu Mas Ali ya. Jadi salah satu kunci untuk menghilangkan sifat pelupa kita sering baca Qur'an. Itu. Ya, ada lagi? maksudnya kalau Qurannya di HP nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Oh, nggak apa-apa Mas Nali. Ya. Yang penting Mas Nali, ya. Jadi begini. Seiring perkembangan zaman, boleh kita baca Quran lewat HP. Apakah ini termasuk mushaf? Gitu kan? Kalau memang 30 juz berarti mushaf. Nah, Mas Nali ketika membacanya harus punya wudu. Gitu. Lah, terus saya kagak punya wudu, HP saya kantong-kantongin. Selama aplikasinya kagak dibuka, nggak ngapa-ngapa Mas Nali. Ini kalau sudah dibuka Al-Qur'annya, berarti itu harus dijaga. Ya. Karena seiring perkembangan zaman. Itu Mas Ali. Nggak ngapa-ngapa, boleh silakan saja. Cuma saya juga belum pernah dengar nih orang Salafi atau orang Wahabi bilang itu bid'ah. Mereka nggak pernah bilang itu kan ya? Iya. Nggak pernah. Padahal itu kan hal baru kan? Iya. Gitu. Tapi nggak ada. Jadi boleh lewat HP Mas Ali, nggak ngapa-ngapa. Yang penting punya wudu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi disebutkan kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ada terusannya, menurut saya apabila suatu jabatan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi apakah orang yang memilih orang untuk menjabat ini, apakah orang itu kena imbasnya? Ya. Ketika seseorang dipilih, maka orang yang memilihnya pun harus bertanggung jawab. Itu ya, harus bertanggung jawab. Dan memang ada hadisnya lanjutannya, iza usidal amro fantazirisa. Apabila engkau memberikan amanat kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Artinya apa? Ketika kita memilih orang, maka pilihlah sesuai dengan keahliannya. Di antaranya apa? Amanah. Dan dia mampu, yang dibilang tadi itu kan. Dia memang bisa melakukannya. Bukan hanya sekedar mencalonkan diri. Dan kita sebagai pemilih ya harus cerdas juga. Ini kan akibat daripada pemilih yang kagak cerdas. Efeknya ya udah kita kena semuanya. Gitu kan? Ya. Nah, oleh sebab itu maka orang yang memilih pun bertanggung jawab kepada orang yang dipilih tadi. Soal kemudian imbasnya kayak begini, yaitulah akibat kesalahan dalam memilih. Itu. Tapi yang pastinya ya para pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sedangkan yang memilihnya itu resiko buat dia. Minimal ketika dia dapat pemimpin kayak begini, dia merasakan juga nggak? Banyak yang pada nyesel kemarin, ngapa saya milih sih? Banyak yang begitu. Banyak. Karena kesalahan. Itu. Dan biasanya kita ini mendapatkan pemimpin yang kayak begini karena rakyat yang dipimpinnya juga modelnya kayak begini. Benar nggak? Kenapa? Allah adil di dalam memberikannya. Coba kalau rakyatnya nggak kayak begini, nggak bakalan kita dapat pemimpin kayak begini. Kebetulan nih kita mungkin yang udah ngerasain presiden berapa kali dari zaman Pak Harto. Bener kan? Ya. Terus siapa? Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Kan kemarin-kemarin kita nggak pernah ngerasain begitu kan?
Kenapa? Karena yang milihnya itu waras-waras. Sehingga Allah kasih pemimpin yang bagus-bagus juga. Nah pas begitu kesonoin, nah udah mulai kagak pada waras dah, lihat dah. Generasinya juga udah beda. Generasi alay-alay. Banyak kayak begitu. Banyak. Nah, coba bayangin generasi sekarang anak SMA ditebakin 4 tambah 4, bingung. SMA loh. Zaman dulu nggak pernah ada. Zaman kita nggak pernah ada tuh. Apalagi sebutannya udah SMA. SD aja tiba 4 tambah 4, ih lo kagak tahu. Nggak mungkin ada. Artinya apa? Generasi yang ada sekarang adalah generasi yang bayangannya seperti itu. Ya. Yang bisa dikatakan pendidikannya mungkin tinggi, tetapi ilmunya nggak ada. Pengetahuannya nggak ada. Kesadarannya juga nggak ada. Banyak nggak sekarang gitu? Banyak. Kebijakannya apa? Dalam dunia pendidikan, nggak ada yang namanya nggak naik kelas. Zaman kita masih ada kan? Ada. Tinggal kelas, kagak naik kelas, ada nggak? Kenapa? Uang dibilang sama gurunya belum mampu dia buat naik kelas. Akhirnya nggak dipaksain. Sekarang Naik terus. naik terus. Mau bisa baca, mau bisa ngitung apa kagak, naik terus. Bener kan? Akibatnya sama generasi yang ada sekarang. Generasi PO. Generasi lemah nggak tahan apalagi sekarang udah ada ham-ham. Diomelin dikit, gurunya dipolisiin. Bener nggak? Generasi yang nggak tahan banting. Yang wajar kalau dikasih pemimpin kayak begini, dibego-begoin. Bener? Coba lihat kemarin kampanye. Yang menang yang joget kan? Yang diajak mikir mah kagak menang. Bener nggak? Coba yang nyalonin tuh kemarin yang ngajak mikir, ngasih pencerahan lain sebagainya, enggak dipilih. Yang dipilih yang joget. Bener? Kenapa? Karena generasinya memang generasi joget. Wah sekarang susah aja masih joget juga. Coba bayangin. Ini mah supaya membuka pikiran kita. Kenapa kita dikasih pemimpin kayak begini? Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya. Lanjutin permasalahan tadi. Joget. Ya kita sebagai manusia itu kan kadang memang punya keinginan atau cita-cita. Dan kondisi saat ini kan ada meragukan gitu ke depannya bagi keturunan kita mungkin anak-anak kita nanti. Kekhawatiran itu kan ada gitu sebagai manusia. Gimana kita menyikapi itu? Ya. Buat kita sebagai seorang muslim, yang pertama, jangan memiliki sifat pesimis. Artinya apa? Teruslah kita berusaha dan berharap kepada Allah Subhanahu agar diberikan pemimpin ke depannya yang lebih baik. Amin. Kita jangan pesimis. Kemudian cara kita bagaimana? Pertama, anak kita perkuat segala sesuatunya. Pertama, ilmunya, akhlaknya, dan keahliannya. Supaya apa? Dia bisa menghadapi zaman yang berbeda dari zaman kita sebagai orang tuanya. Selama mereka kita bentuk dan kita ajarkan hal yang baik, insya Allah akan bisa menjaga dirinya sendiri. Karena memang terus terang, imbas kejadian kayak begini nih, bukan sekarang. Kalau kita sekarang nih, alhamdulillah masih diberikan kekuatan kesadaran. Bagaimana dengan generasi anak cucu kita? Karena terus terang, mohon maaf, sejarah itu bisa berubah. Tergantung siapa yang mimpinnya kan? Dan kebaikan itu pun bisa berubah. Kita berharap aja untuk yang kedepannya orang-orang mimpin kita adalah yang kompeten, yang jauh lebih baik. Gitu. Supaya apa? Anak cucu kita nggak ngerasain nih apa yang kita rasain sekarang. Ya, yang kita rasain sekarang sebetulnya adalah imbas dari sebelum-sebelumnya. Yang generasinya dikasih kesempatan. Dan kemudian kenapa kita yang ngerasain? Karena mungkin kita kuat buat jalaninnya. Anak cucu kita belum tentu kuat. Bisa jadi ngikut terus rusak. Jadi caranya tetaplah kita optimis, didik anak kita dengan sebaik-baiknya, terutama agamanya,
ya, akidahnya, keyakinannya, ilmunya, adabnya, dan keahliannya. Dan mudah-mudahan mereka termasuk orang yang bisa memperbaiki keadaannya. Gitu ya. Ya, keadaan masyarakat yang ada sekarang. Yang penting kita jangan pesimis. Terus ajarkan hal-hal yang baik. Dan kasih tahu tentang keberadaan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu caranya ya. Karena memang terus terang kita khawatir dengan keadaan sekarang. Godaannya betul-betul besar dari luar maupun dari dalam. Ya, ada lagi? Boleh nggak kita membohongi pejabat yang telah jabok kita? Boleh. Mas Ali, di dalam Al-Quran kita temuin ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan gitu ya? Wa makaru, dan kamu sekalian melakukan makar. Artinya apa sih makar? Nipu. Wa makarallah, dan Allah yang akan menipu engkau. Ingat, sebaik-baik penipu adalah Allah. Artinya apa? Kita diajarin untuk jujur, Mas Ali. Ya, jangan mengambil keuntungan kemudian kita membohongi. Kan pejabatnya juga kagak bagus. Itu berarti kita nggak ada bedanya sama dia. Mas Ali ya. Artinya apa? Ya wajar kalau kita dikasih pemimpin kayak begitu. Kenapa? Karena dulu nih rakyatnya ketika mereka nyalonin, habis semuanya kita ambil. Belum tentu kita pilih. 10 calon, 10 amplop kita dapat. Bener? Yang dipilih cuma satu. Kan gitu kan? Kemudian ternyata apa yang kita pilih kagak jadi. Nah, yang kita kagak pilih jadi. Jadilah pemimpin kayak begini. Kenapa? Karena yang dipimpin memang begitu. Modelnya. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang, ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa ketika engkau memimpin kok masyarakat ini dipimpin lagunya kayak begini? Suka memberontak, membantah, dan lain sebagainya. Apa jawab Sayyidina Ali? Karena yang memilih adalah orang-orang seperti kalian. Yang suka berbuat onar. Dan Allah memang maha adil. Dia memberikan pemimpin sesuai dengan masyarakat yang dipimpin. Jelas ya? Ya contoh nih, dulu zaman Mustafa Kamal. Kenapa dikasih pemimpin kayak begitu Turki? Karena masyarakat Turki dulu merasa bosan dengan pemimpinan khalifah. Padahal apa pemimpinan khalifah? Itu kan pemimpinan secara Islam. Masyarakatnya dulu aman, damai, tentram. Ketika berganti kepada kepemimpinan Mustafa Kamal, rusak semuanya. Kenapa? Karena masyarakat yang nginginin. Pengen negaranya berubah kepemimpinannya. Ya kayak kita sekarang. Gitu kan? Dulu kita bilang kepemimpinan demokrasi kan? Nah kemudian apa? Kita digiring sekarang kepada kepemimpinan demokrasi kapital. Ya kayak begini macamnya. Tergantung bagaimana pemimpinnya aja mengambil keputusan. Rakyatnya tinggal ngikutin. Kenapa? Karena kita udah dididik. Ketika dia nyalonin, ntar pilih saya ya, nih amplopnya, nih sembakonya. Begitu nggak? Ya, Hah? Begitu nggak? Kan kita udah dididik begitu sama dia kan? Nah ketika mereka jadi, wajar mereka mengambil keputusan kayak begitu tanpa kompromi sama kita. Demokrasi sih cuma kapital sifatnya. Jelas Mas Ali? Ya. Ada lagi? Udah pada paham, udah pada ngantuk? Bang, berarti pemimpin itu mencerminkan rakyatnya ya, Bang? Ya. Pemimpin itu mencerminkan kebanyakan rakyatnya, walaupun nggak semuanya. Ya, walaupun nggak semuanya. Kenapa? Karena dalam masyarakat kan ada yang benar, ada yang kagak. Cuma lebih dominan. Dan ternyata kemarin benar. Berapa persen dia? 58. Nah, berarti 42 masih benar. Gitu kan ya? Ya. Jadi karena menang berapa persen dia, maka akhirnya ya begitu. Pemimpin, nah, rakyat ini mencerminkan pemimpinnya. Gitu. Ya kayak kita lah di sini di RT. Kenapa?
masyarakat RT-nya kayak begini? Karena RT-nya begitu. Jangan pakai diperjelasin lagi. Jelaskan ya? Ya. Paham ya? Ya udah, jangan pakai lama-lama udah. Ya, kalau nggak ada yang tanya lagi untuk kajian kita cukupkan. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.